Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidah Al-Fauzi dengan NIM 200204501007. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus dan tegangan. Yang kedua, kapasitas antar arus dan corona. Baik, yang pertama yaitu representasi saluran transmisi. Saluran transmisi ada 4 klasifikasinya, yaitu yang pertama, klasifikasi saluran transmisi berdasarkan panjang saluran. Yang pertama, saluran transmisi pendek, jaraknya itu 50 mil atau jarak 80 km. Yang kedua, saluran transmisi menengah, jaraknya yaitu 150 mil atau lebih dari 240 km. Yang kedua, klasifikasi saluran transmisi berdasarkan tegangan kerja. Di sini ada 3. Yang pertama, saluran transmisi tegangan tinggi, high voltage, tegangannya itu 220 kV. Yang kedua, saluran transmisi tegangan ekstra tinggi, extra high voltage, tegangannya mulai dari 220 volt sampai dengan 765 kV. Yang ketiga, saluran transmisi tegangan ultra tinggi, ultra high voltage, tegangannya yaitu lebih dari 765 kV. Adapun standar tegangan transmisi di Indonesia adalah 666 kV, 150 kV, 380 kV, dan 500 kV. Dan klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja ini masih belum nyata. Baik, yang ketiga itu klasifikasi saluran transmisi berdasarkan fungsinya dalam operasi. Yang pertama, transmisi yang menyalurkan daya yang besar dari pusat-pusat pembangkit ke daerah-daerah beban atau antara 2 atau lebih sistem. Untuk penyaluran antara 2 atau lebih sistem disebut juga dengan saluran interkoneksi atau T-line. Kedua, subtransmisi. Saluran subtransmisi ini biasanya adalah transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran yang lebih rendah. Ketiga, distribusi. Di Indonesia telah ditetapkan bahwa tegangan distribusi adalah 20 kV. Baik, materi yang kedua yaitu hubungan arus dan tegangan. Arus listrik adalah pergerakan atau aliran muatan listrik dan diukur dalam ampere, simbol I. Untuk intensitas ini adalah aliran kontinu dan seragam, disebut atau biasa disebut dengan penyimpangan elektron partikel negatif atom di sekitar rangkaian yang didorong oleh sumber tegangan. Pada kenyataannya, elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif dari suplai. Untuk memudahkan pemahaman rangkaian, aliran arus konvensional mengasumsikan bahwa arus mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Secara umum dalam diagram rangkaian, aliran arus melalui rangkaian biasanya memiliki panah yang terkait dengan simbol I atau huruf I kecil, huruf kecil I, untuk menunjukkan arah aktual dari aliran arus. Namun panah ini biasanya menunjukkan arah aliran arus konvensional dan belum tentu arah aliran aktual. Tegangan volt adalah energi potensial dari suplai listrik yang disimpan dalam bentuk muatan listrik. Tegangan dapat dianggap sebagai gaya yang mendorong elektron melalui konduktor, dan semakin besar tegangan, semakin besar kemampuannya untuk mendorong elektron melalui rangkaian yang diberikan. Karena energi memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, energi potensial ini dapat digambarkan sebagai pekerjaan yang diperlukan dalam joule untuk memindahkan elektron dalam bentuk arus aliran di sekitar rangkaian dari satu titik atau titik ke titik lainnya.
Jadi kesimpulannya, besarnya tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Ohm. Dalam hal ini menyatakan bahwa tegangan tinggi dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian bertambah. Ketiga, kapasitas hantar arus dan corona. Kapasitas hantar arus, current carrying capacity, dan corona. Kapasitas penyaluran kawat. Penaikan temperatur suatu kawat sangat penting, artinya karena penaikan temperatur yang berlebihan akan mempengaruhi andongan, sek, dan juga kekuatan tarik dari kawat tersebut. Jadi supaya penaikan temperatur jangan melebihi harga yang diizinkan, biasanya 50 derajat Celcius, maka arus yang disalurkan oleh kawat itu dibatasi besarnya, dan ini dinamakan kapasitas hantaran arus atau current carrying capacity. Corona. Bila tegangan arus bolak-balik pada suatu kawat dinaikkan terus-menerus, maka akan tercapai suatu harga yang dikenal sebagai tegangan kritis visual (VP). Pada tegangan yang mana kelihatan cahaya violet yang disebut corona. Corona ini dibarengi dengan arus berdesis dan menimbulkan bau ozon. Pada tegangan VO di bawah tegangan VP, maka rugi-rugi daya terjadi di dalam saluran, dan rugi-rugi ini disebut rugi-rugi corona dan besarnya. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, ataupun kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.